Kita masuk ke surat Yusuf ayat ke-103. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kelanjutan dari ayat ke 102 ya. Kita ini sedikit ulang sedikit ayat 102 di mana ayat 102 ya, di mana pada ayat 102 Allah berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun." Dan itulah sebagian dari berita-berita gaib, yakni berita-berita dari masa lalu yang Rasulullah tidak punya akses terhadap berita tersebut kecuali melalui apa yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, gitu ya. Jadi itu berita gaib untuk Rasulullah karena Rasulullah tidak tahu menahu. Ya, kita gaib jangan selalu membayangkan malaikat gaib, kemudian Allah gaib, kemudian jin itu gaib, surga neraka gaib. Ya, betul mereka adalah gaib dalam arti tidak nampak di pandangan kita ya. Jadi gaib itu arti sebenarnya adalah tidak ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu belajar bahasa Arab ya, ada yang sebagai mukhatabah, orang yang bercakap-cakap, kemudian ada juga yang gaib. Gaib itu contohnya dhamirnya, kata gantinya adalah huwa, dia tidak ada di tempat itu gitu ya. Jadi itu gaib dalam bentuk yang lebih umum ya. Ada gaib dalam bentuk tidak nampak di manusia, tapi ada juga gaib yang dia itu ya memang tidak hadir di situ. Nah, di sini adalah berita-berita gaib adalah berita-berita yang Nabi tidak punya akses, yang tidak mengetahui sebelumnya, kecuali melalui apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran. Ya, dan termasuk di antara berita gaib adalah berita-berita dari masa lalu, ya, dari kisah-kisah terdahulu. Ya, karena Rasulullah itu adalah Rasul yang ummi. Dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan surat Yusuf ini eksklusif terhadap orang-orang Yahudi gitu. Jadi tidak cukup tidak bisa membaca dan menulis, supaya tahu ada kisah surat Yusuf, itu Rasulullah berarti harus bisa memahami bahasa Ibrani gitu ya, bahasa orang Yahudi gitu. Yang jelas tidak mungkin ya, karena Rasulullah tidak punya akses ke situ. Ya, sehingga di sini ada salah satu pembuktian bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Ya, surat Yusuf adalah salah satu pembuktian bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah benar utusan dari Allah. Ya, karena waktu itu ada sedikit cerita, walaupun ternyata kurang bisa dipastikan kesahihannya, bahwa kaum kafir Quraisy meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi tentang apa yang kira-kira bisa digunakan untuk menguji bahwa Rasulullah ini adalah benar Rasulullah. Ya, apakah Muhammad ini benar Rasulullah? Lalu orang-orang Yahudi kemudian menjawab, coba ditanyakan kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya gitu. Sehingga di awal-awal surat Yusuf ada pernyataan dari Allah ya di ayat ke-7, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya pada surat Yusuf dan saudara-saudaranya, pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Ya, orang-orang yang bertanya siapa? Orang-orang kafir Quraisy yang bertanya kepada orang-orang Yahudi gitu ya. Bagaimana cara ngetesnya? Karena orang-orang Quraisy tidak tahu menahu tentang surat Yusuf ini. Yang kalau dia tahu kisah tentang surat Yusuf, maka dipastikan dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, ternyata ini masih fase Mekah ya, masih fase Mekah. Jadi surat Yusuf ini turun di Mekah, tetapi sudah di akhir-akhir. Jadi dia turun setelah Khadijah dan paman Nabi Abu Thalib itu wafat. Jadi sudah lumayan akhir. Jadi tidak berapa lama, selang berapa lama dari surat Yusuf ini nanti Rasulullah akan berhijrah ke Madinah. Nah, walaupun ternyata ayat ini turun, ya, saya selesaikan dulu ya tadi ya. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Dan sesungguhnya kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka sedang berkumpul untuk berbuat makar
gitu ya. Mereka sedang berkumpul untuk merencanakan makar. Ya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berbuat makar. Jadi Rasulullah tidak ada ketika para saudara Yusuf itu sedang berkumpul untuk merencanakan makar terhadap Nabi Yusuf. Karena itu adalah kondisi yang sangat rahasia sekali. Mereka bersepuluh merencanakan makar tersebut ke Nabi Yusuf. Tidak ada orang ke-11. Ya. Nah, ternyata walaupun sudah diceritakan kisah Nabi Yusuf secara lengkap, ya mereka kaum kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi pada saat itu mereka tidak beriman. Jadi wama aktsaruhun nasi, ya, dan sebagian manusia, wama, dan tidaklah aktsarun nasi, sebagian besar manusia, walaupun kamu sangat menginginkannya, bimu'minin, mereka akan beriman. Oke, ini terjemahannya kita menerjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya Bu ya. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Yang sebenarnya adalah ini mumpung jadi Ibu ngerti. Yang sebenarnya adalah kalimat ini kalau diartikan secara sangat harfiah sekali, itu posisinya ada di sini. Ya, ini kalau mau secara harfiah sekali. Ini sengaja saya balik di sini untuk Ibu paham kenapa bahasa Arab itu ketika kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arab nanti akan terlihat bedanya kualitasnya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bahasa Indonesia tidak pernah bisa akan mengimbangi mengimbangi keindahan bahasa Arab untuk versi Al-Quran gitu ya. Untuk Al-Quran memang karena dia diturunkan dari bahasa Arab supaya kita benar-benar paham, maka kita harus memahami dalam asal bahasanya, yakni bahasa Arab gitu. Wa ma aktsarun nasi, dan tidaklah sebagian besar manusia. Maaf, ini manusianya harusnya ngikutnya ke ini, ke sebelumnya. Wa ma aktsarun nasi, ya, dan sebagian besar manusia walau harosta, walaupun kamu sangat menginginkannya, ya, bimu'minin, tidak akan beriman gitu ya. Jadi di sini Allah menekankan kepada Rasulullah terlebih dahulu gitu ya. Jadi wama aktsarun nasi, dan sebagian manusia pada saat itu ya, karena kita tahu bahwa nantinya ya orang-orang di Jazirah Arab hampir semuanya akan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak beriman nanti ketika zaman Khulafaur Rasyidin mereka memberontak. Tapi pada saat beliau wafat Rasulullah, maka sebagian besar manusia di Jazirah Arab nanti akan beriman. Lalu konteksnya ayat 103 ini bagaimana? Konteksnya adalah pada saat itu. Pada saat itu. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia pada saat itu, ya, walaupun kamu sangat menginginkannya, tidak akan beriman. Jadi ada yang beriman nanti, sebagian kecil manusia, minoritasnya akan beriman. Dan minoritas ini nanti yang akan menjadi tulang belakang dakwah. Ya, para minoritas ini ya yang awalnya jumlahnya sedikit, mereka akan menjadi tulang belakang dakwah. Orang-orang muhajirin ya, orang-orang muslim Mekah itu nanti mereka posisinya akan selalu tinggi. Ya, kenapa? Karena mereka lah awal-awal orang yang menerima dakwah dan banyak menemukan kesulitan-kesulitan ketika mereka sudah dalam keadaan Islam gitu di Mekah. Mereka disiksa, mereka diusir dari keluarganya, mereka diboikot begitu ya. Posisi mereka nanti akan selalu tinggi ya. Orang-orang muhajirin Mekah, yang orang-orang muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan agamanya, mereka adalah minoritas manusia, maka mereka selalu posisinya akan menjadi tinggi dan mereka akan menjadi tulang belakang dakwah, gitu ya. Terutama yang al-asyarah mubasyarah, orang-orang yang diberikan kabar gembira tentang surga. Tetapi pada saat itu sebagian besar manusia tidak akan beriman, ya. Sebagian besar manusia tidak akan beriman. Nah, sebagian kecil ini nanti yang akan beriman dan mereka menjadi tulang belakang dakwah gitu ya konteksnya. Oke. Ini mirip dengan ayat 103 ya, tafsirannya 103 ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk, gitu ya. Jadi agak kontradiktif juga kalau kita lihat ya. Rasulullah diberikan tugas, tetapi Allah kemudian memberitahukan bahwa orang-orang itu sebagian besar nanti tidak akan beriman, begitu. Ya, sehingga nanti dalam ayat-ayat lain ya Allah akan memberitahu bagaimana jalan supaya sebagian besar manusia orang-orang akan beriman ya. Jadi di sini Rasulullah selalu berdakwah, selalu memberikan wahyu yang diturunkan dari Allah kepada kaumnya, tetapi bahkan orang terdekatnya itu tidak diberikan petunjuk ya, tidak mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Di sini ya konteksnya ayat 103 di sini itu adalah untuk pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi walaupun kita tidak dapat memberikan petunjuk, kita diberikan kewajiban untuk selalu berdakwah gitu. Karena kita tidak tahu orang ini nanti akhirnya akan diberi petunjuk atau tidak kan gitu. Ya, walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ini juga sebenarnya salah satu cara supaya Allah menghibur hati Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah tidak dapat memberikan petunjuk, Allah kemudian menghibur. Bukan kamu yang memberikan petunjuk, Allah yang memberikan petunjuk begitu. Ya, jadi tenang, ini bukan kesalahan kamu gitu. Not your fault, ya, bukan kesalahan kamu gitu. Ya, dan nantinya Allah akan memberikan petunjuk bagaimana cara supaya orang-orang sebagian besarnya itu dia akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya begitu. Ya, itu nanti di ayat-ayat lain ada. Oke, di sini sebenarnya intinya adalah Allah memberikan keterangan kepada Nabi Muhammad bahwa tidak perlu merasa gagal ketika orang tidak menerima petunjuk terhadap Islam gitu. Kenapa? Karena Allah yang memberikan petunjuk. Tapi kita harus tetap memberikan hidayah. Kita harus terus memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kita kasih. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih orang ini akhirnya nanti dia dapat petunjuk atau tidak. Jadi kita memberikan petunjuk karena bentuk kasih sayang kita kepada orang tersebut. Di sini Rasulullah berusaha untuk ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasulullah hendak memberikan petunjuk kepada Abu Thalib untuk masuk Islam supaya nanti beliau menjadi hujjah di akhirat bahwa Abu Thalib ini telah berjuang juga untuk Islam begitu. Tetapi qadarullah Abu Thalib tidak termasuk dari orang-orang yang diberikan petunjuk begitu. Sehingga kemudian Abu Thalib masuk neraka, walaupun di keterangan hadis yang lain Abu Thalib akan masuk ke neraka pada level yang siksaannya paling rendah. Jadi neraka itu kalau dalam Al-Qur'an lebih ke dalam itu lebih kejam siksaannya begitu ya. Semakin ke dalam neraka semakin keras siksaannya. Abu Thalib itu berada pada neraka di level paling atas karena dia yang paling ringan. Dia dipakaikan terompah sendal yang akan membuat ubun-ubun kepalanya merasa kepanasan begitu. Tetapi itu adalah siksaan yang paling ringan. Kenapa? Karena syafaat dari Rasulullah. Rasul tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka karena dia bukan orang yang beriman, tetapi kemudian syafaat Rasulullah menyebabkan beliau mendapatkan siksaan yang paling ringan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau memberi petunjuk, menerima petunjuk. Jadi kita tetap harus berdakwah nih. Sebagai bagian keimanan kita kepada takdir Allah juga gitu. Kita tidak tahu orang ini akhirnya beriman atau tidak. Maka selama dia belum meninggal, belum mati, maka kewajiban kita untuk terus memberikan petunjuk gitu. Tapi kalau dia sudah wafat dalam keadaan tidak beriman, ya sudah, berarti Allah tidak menghendaki dia menerima petunjuk. Kita harus merelakan takdir Allah terjadi begitu. Ayat 104 kita lanjut. 103 maaf ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya
wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Jadi kepada orang-orang di sekitar Nabi, Allah berfirman, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Gitu ya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Dan janganlah palingkan kedua matamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya. Karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia, gitu ya. Kalau ini di sini perhiasan dunia, tapi kalau kita baca aslinya, turidu zinatal hayatid dunya. Engkau menginginkan perhiasan dari kehidupan dunia. Gitu ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Gitu ya. Ini sebenarnya ayat ini ditujukan pada Rasulullah, tapi ditujukan juga untuk para da'i. Ya, jadi ketika para da'i mendapatkan orang-orang yang hendak mengharapkan keridhaannya, ya murid-muridnya, tetapi murid-muridnya ini ditakdirkan mereka miskin, ya, maka seorang dai tidak boleh kemudian mengutamakan orang-orang kaya lalu mengorbankan orang-orang ini, yang orang-orang ini sudah dari awal mereka mengikuti agama Allah ini. Ya, jangan lalu dipalingkan hanya karena ada keinginan dunia, ya, dalam hatinya. Begitu. Ya. Dan ini juga suatu peringatan bagi para dai untuk tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai sarana untuk mengharapkan perhiasan dunia, untuk menjadi kaya. Tidak disarankan para dai ini, ya kalau mau jadi kaya berarti jangan melalui pekerjaan dakwah. Ya, pekerjaan dakwah yang paling utama mereka harus ikhlas karena Allah. Ya. Nanti bagaimana pahalanya? Pahalanya nanti dari Allah, begitu. Ya, itu kalau dari sisi dai gitu ya. Kalau dari sisi mad'u, dari sisi muridnya, maka mereka harus tahu bahwa gurunya ini perlu makan gitu ya. Gurunya ini punya keluarga ya yang harus diberikan makan, sehingga ya diberikan secukupnya ya, semampunya begitu. Ya. Ini juga menguatkan di surat Al-Abasa. Surat Al-Abasa ya. Surat Al-Abasa tidak menggunakan alif lam ma'rifah. Surat Al-Abasa. Di juz ke-30 surat Abasa, Allah berfirman, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Intinya di situ adalah diceritakan bahwa Rasulullah diberikan waktu untuk berbicara kepada orang-orang kaya di Makkah, ya, para pembesar, ya. Dan patut diketahui bahwa pengikut Rasulullah di awal-awal fase Makkah sebagian besar kalau bukan orang miskin itu adalah para pemuda, ya, sebagian besar. Kenapa? Karena orang-orang miskin dan para pemuda mereka nothing tulus, mereka tidak punya sesuatu yang dipertaruhkan ketika mereka menerima agama Islam, gitu. Berbeda dengan para pembesar, para pemuka. Ketika mereka menerima agama Islam, maka seketika itu orang-orang akan meninggalkannya dan mereka akan punya resiko untuk jatuh miskin, gitu. Sehingga kondisi awal-awal Mekah, pengikut Rasulullah ya biasanya dari orang-orang miskin dan banyak dari kaum budak, gitu ya, hamba sahaya, dan juga dari para pemuda yang mereka tidak punya tidak punya beban untuk menerima agama ini ya. Kalau misalnya mereka miskin ya dari awalnya sudah miskin begitu misalnya ya, sehingga Rasulullah kemudian ditekankan ya, jangan berpaling begitu dari orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Di surat Abasa Rasulullah diberikan kesempatan, bayangkan ini mungkin kesempatan sekali dalam seumur hidup gitu ya, untuk berbicara kepada kaum pembesar kafir Quraisy.
Tapi kemudian di tengah dakwahnya, di tengah ajakan Rasulullah, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum masuk, begitu ya, masuk ya. Ketika tiba kepadanya orang yang buta, begitu. Ya, lalu Allah menekankan bahwa orang ini adalah termasuk orang yang hendak menyucikan dirinya. Wa ma yudarika, apakah dia tidak tahu bahwa la'allahu yazakka, orang ini itu adalah orang yang hendak menyucikan dirinya. Ya, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau orang yang hendak berzikir fatanfa'ahu adzikra, ya. Orang yang hendak diingatkan dengan untuk mendapatkan manfaat dari zikir kepada Allah, gitu kira-kira. Ya. Jadi Allah kemudian menyalahkan, ya, dalam tanda kutip, Rasulullah yang bermuka masam, ya, bermuka masam, abasa wa tawalla, dia bermuka masam lalu dia berpaling. Abasa itu bermuka masam, itu bentuk fiil, makanya kita tidak menggunakan alif lam ma'rifah. Kita tidak menggunakan alif lam kalau depannya berikutnya adalah kata kerja, tidak, gitu ya. Nah, Allah kemudian menegur Nabi yang bermuka masam dan berpaling karena tiba di depannya Abdullah bin Maktum. Lalu Allah memberikan tazkiyah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Bayangkan Allah, ya, dari langit ketujuh memberikan tazkiyah, rekomendasi, ya, pernyataan bahwa orang ini lebih baik daripada kaum kafir Quraisy itu, begitu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang hendak menyucikan diri. Gitu ya, orang yang hendak menyucikan diri. Ya, di sini juga ditegaskan di surat Al-Kahfi, ya, bagi ibu-ibu yang hari ini jangan lupa untuk membaca surat Al-Kahfi, ibu akan menemukan ayat ini di situ, ya, di dalam surat Al-Kahfi, bahwa Rasulullah lalu kemudian para dai-dai di jalan Allah harus bersabar, ya, untuk bersama-sama orang yang menyeru kepada Tuhannya di pagi dan senja hari yang dengan mengharapkan keridhaannya. Dan kita tidak boleh berpaling dari mereka atas sebab kita mengharapkan perhiasan dunia ini. Jadi seorang guru, seorang dai jangan mengabaikan murid-muridnya, ya, karena hendak mencari muka di hadapan orang-orang kaya, begitu. Ya, orang-orang kaya ketika dia hendak menjadi ketika hendak berilmu, ketika hendak belajar agama, maka mereka yang harus menundukkan dirinya, begitu. Ya, tetapi dengan akhlak yang baik, ya, tentunya, ya. Jangan kita kemudian sombong juga ke orang kaya karena nanti tidak akan ada hasilnya itu, ya. Maksudnya adalah jangan sampai ketika kita hendak berdakwah kepada orang kaya kita mengorbankan orang-orang miskin, orang-orang yang sejak awal sudah bersama kita, gitu. Karena ada orang yang seperti itu. Jadi karena dapat pengikut yang lebih kaya misalnya, lalu dia tidak hadir kemudian kajian-kajian yang lebih mungkin bayaran yang lebih kecil, begitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Allah di sini sudah menegaskan, ya, harus bersabar bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah berpaling karena mengharapkan perhiasan dunia. Kemudian kita masuk ke ayat 104. Jadi ingat, ya, jadi 103 adalah keterangan yang pertama bahwa pada saat itu mereka tidak, sebagian besar tidak akan beriman, ya. Dan kemudian ini juga sebagai hiburan bagi Rasulullah, walaupun orang-orang di kafir Quraisy tidak beriman walaupun sudah mendapatkan rangkaian kisah Yusuf yang lengkap, itu bukan kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sebagian besar manusia tidak akan beriman, begitu. Oke. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil 'alamin. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap seruanmu ini, gitu ya. Wa ma tas'aluhum, dan kamu tidak meminta dari mereka alaihi, tentang dakwah ini, tentang seruan ini, min ajar, bagian dari bayaran. Nah, itu kalau diterjemahkan secara ini, ya, harfiah seperti itu. Wama, dan tidaklah tas'aluhum, kamu meminta dari mereka alaihi, terhadap seruan ini, min ajar, bagian dari bayaran, bagian dari balasan sebenarnya. In huwa, sesungguhnya itu, ya, sesungguhnya seruan itu illa dzikrul lil alamin, tidaklah melainkan hanya pengajaran atau peringatan bagi semesta alam, ya. Jadi bagaimana memahaminya? Coba kalau misalnya di zaman sekarang lah, zaman sekarang mungkin lebih mudah, ya. Kita tiba-tiba ngobrol ke orang, ya. Ya, yang kita mungkin sebelumnya jarang ngobrol ke dia atau belum pernah ngobrol, karena Rasulullah ini kan
ketika itu beliau Rasulullah berdakwah ke siapa saja, baik yang beliau sudah sering ketemu maupun yang ketika orang-orang haji datang ke Mekah, beliau juga berdakwah kepada mereka begitu. Nah, di zaman sekarang juga ketika ada orang yang tiba-tiba akrab ke kita, ya nanya bagaimana kabarnya, kita lagi di masjid misalnya baru selesai sholat, tiba-tiba ada orang datang. Saya sering seperti ini. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang seperti itu. Tapi kalau saya sering mendapatkan kasus di mana saya selesai sholat, ya atau selesai baru keluar dari masjid, tiba-tiba ada orang yang datang, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Ya, hati saya itu seolah-olah seperti langsung punya kecurigaan begitu. Ini orang pasti ada sesuatu yang kalau nggak dijual begitu ya, sehingga beliau menawarkan barang ke saya, atau beliau meminta kepada saya gitu, meminta gitu, ya. Itu ada tendensi seperti itu yang muncul, ya. Dan sebagian besarnya benar, sebagian besarnya benar. Jadi ketika mereka datang tiba-tiba mencoba akrab, ya memang ada sesuatu yang diminta dari saya begitu. Ya, dan saya yakin di sini ibu-ibu ada juga yang seperti itu, gitu. Ya, nah pada saat itu sama Rasulullah ketika berdakwah, ya orang-orang ketika didatangi oleh Rasulullah lalu punya dalam hatinya, ya feeling atau insting, ya atau prasangka bahwa ini Rasulullah memerlukan sesuatu dari mereka, gitu ya. Lalu di sini Allah menegaskan, kamu tidak meminta upah kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. Rasulullah tidak meminta upah kepada dakwahnya, mengenai dakwahnya. Bahkan Rasulullah di fase Mekah itu, saya bahasanya agak kurang enak karena tidak pas. Tapi kalau dari segi keuangan Rasulullah itu jadi bangkrut gitu ya. Bangkrut ini ingat ya dalam segi keuangan. Kenapa? Karena Rasulullah nantinya dia sampai di boikot gitu ya, sehingga orang-orang tidak boleh berdagang dengan kaumnya beliau, tidak akan menikahkan anak perempuannya dengan orang-orang yang punya kekerabatan dengan beliau, tidak akan menikahkan laki-lakinya juga, tidak akan melamar wanita-wanita dari kaumnya beliau. Jadi dari Mekah ya, itu Rasulullah itu nanti kondisinya itu akan menjadi bangkrut dari segi ekonomi ya, dari segi ekonomi. Dalam arti karena Rasulullah sibuk berdakwah, itu Rasulullah mengalami kekurangan ekonomi jadinya. Ya, walaupun nantinya di Madinah, ya orang-orang Muslim di awal-awal Madinah pun masih akan sama-sama akan mengalami fase-fase kemiskinan. Ya, dalam kisah perang Uhud, ya Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat Nabi, salah seorang dai pertama yang dikirimkan oleh Rasulullah ke Madinah, dan beliau banyak mengislamkan orang-orang Madinah pada saat itu, ya Mus'ab bin Umair, ketika beliau wafat di perang Uhud, kaum muslimin tidak memiliki biaya, tidak memiliki kain kafan, tidak mampu membeli kain kafan untuk menutup jenazah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi Mus'ab bin Umair waktu itu adalah orang kaya di Mekah, beliau masuk Islam, beliau jatuh miskin. Beliau mengorbankan harta kekayaannya ya demi agama ini. Lalu Mus'ab bin Umair ditugaskan, ya itu beliau jatuh miskin karena ya waktu itu beliau pemuda ya. Ingat tadi yang banyak menerima dakwah beliau adalah pemuda dan kaum fakir miskin. Pemuda ini ada orang-orang anak orang kaya gitu. Jadi ketika mereka masuk ke dalam agama, maka mereka banyak yang mengorbankan karena orang tuanya jadi memutus tali hubungan kekerabatan dengan mereka begitu. Karena mereka menerima agama Islam. Ya, termasuk Mus'ab bin Umair lalu akhirnya diusir oleh keluarganya karena beliau menerima Islam begitu ya. Kemudian beliau diutus oleh Rasulullah itu untuk ke Madinah untuk berdakwah di Madinah. Nah, beliau banyak sekali mengislamkan orang-orang Madinah ya. Nah, ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair ini wafat. Ketika beliau wafat, kaum muslimin pada saat itu tidak memiliki biaya untuk membeli kain kafan dan tidak juga memiliki kain kafan untuk menutupi jenazah Mus'ab bin Umair secara keseluruhan. Sehingga Rasulullah ketika melihat Mus'ab bin Umair, Rasulullah nangis. Karena apa? Karena beliau ingat di Mekah dulu, ini Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu pemuda yang wajahnya paling tampan, yang bajunya paling wangi, ya. Tetapi kemudian beliau hijrah, ya, tidak membawa apa-apa, lalu wafat dalam keadaan yang miskin gitu.
sehingga akhirnya Rasulullah menyuruh untuk kain yang ada, ya, kain yang ada itu tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya, akhirnya ditutupi bagian kepalanya, lalu bagian kakinya ditutupi dengan daun-daunan, gitu ya. Ini kisah untuk Mus'ab bin Umair. Nah, setelah perang Khaybar, nah, ketika perang Khaybar, Rasulullah dan kaum muslimin kemudian memerangi orang-orang Yahudi di Bani Khaybar, mereka kemudian mendapatkan banyak ghanimah berupa tanah, rumah, gitu ya. Dan Rasulullah pun menikahi salah seorang istrinya yang dulunya beragama Yahudi kemudian menjadi istri Rasul, yakni Sofiyah binti Huyai. Itu juga setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, perekonomian orang-orang Muslim baru naik, gitu ya, baru naik. Tapi Rasulullah menunjukkan bahwa beliau tidak menginginkan upah dari dakwah dengan tetap bersifat zuhud. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab masuk ke biliknya Rasulullah, ya, Umar nangis gitu. Kenapa? Karena Rasulullah, pemimpin Muslimin pada saat itu yang menguasai Jazirah Arab, itu dia tidur di atas karpet yang menyebabkan punggung Rasulullah itu jadi ada bekas ininya, bekas apa ya, bekas paham ya Bu ya, ada bekas tindihannya itu gitu. Karena tidak empuk ya, ininya tidak empuk, tikernya itu tidak empuk begitu. Maka di sini adalah bentuk penegasan juga, dan ini juga adalah perintah dari Allah sebenarnya ya. Ayat 104, kenapa berikut-berikutnya Rasulullah tetap bersifat zuhud ya, walaupun kaum muslimin sudah kaya. Kaum muslimin pasca Bani Khaybar itu perekonomiannya membaik. Ya, saking membaiknya ada suatu sirah bahwa istri-istri Nabi Muhammad itu sempat mogok gitu. Sempat mogok meminta kenaikan jatah uang belanja. Ya, kita sekarang mikir kok bisa istri Rasulullah SAW kok meminta kenaikan jatah uang belanja? Ya, itu sempat sampai 1 bulan Rasulullah mendiamkan para istrinya. Kenapa? Karena istri Rasulullah itu adalah manusia biasa. Ya, dan pada saat itu perekonomian kaum muslim itu semakin membaik begitu. Jadi ada rasa semacam manusiawi ya. Mereka melihat sahabat-sahabat mereka itu semakin bagus perekonomiannya, tapi kita kok gini-gini aja. Ini bukan dalam hati ingin merendahkan mereka ya. Ini adalah perasaan yang sangat manusiawi sekali dari para wanita gitu ya. Padahal Rasulullah itu bisa menjadi orang yang lebih kaya daripada para sahabatnya karena Rasulullah adalah pemimpin. 1/5 dari harta harta ghanimah, maaf salah. 1/5 dari ghanimah, jadi harta rampasan perang, itu 1/5-nya itu jatah untuk Rasulullah. Itu ada di dalam firman Allah. Ya. Dan harta harta yang diperoleh tanpa peperangan, itu seluruhnya milik Allah dan Rasulnya. Ya. Tetapi Rasulullah tidak mengambil itu. Rasulullah tetap konsisten ya dengan ayat ini, ya, dan ini adalah bentuk perintah dari Allah bahwa wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin, dan kamu sekali-sekali tidak meminta upah, tidak meminta bayaran, ya. Sehingga ini juga menjadi alasan kenapa Rasulullah sampai akhir hayatnya beliau tetap zuhud. Beliau tetap nampak hidup miskin dalam tanda kutip. Padahal sebenarnya beliau itu kaya. Kalau beliau mau, beliau bisa kaya. Beliau bisa menimbun harta. Tetapi karena keikhlasan Rasulullah SAW dalam berdakwah secara total, maka Rasulullah tidak sekali-sekali meminta upah dari mereka, dan itu kalau dapat harta ghanimah tuh ya, Rasulullah itu langsung dibagikan langsung. Dapat harta fai itu langsung dibagikan. Ya, harta fai, harta yang diperoleh tanpa peperangan. Itu misalnya kaum muslimin itu di masa Madinah sempat mengepung, saya lupa Bani Nadir atau Bani Nadir kalau nggak salah, atau Bani Qaniqah, saya lupa di antara dua ini. Yang jelas bukan Bani Quraidah. Ada tiga pemukiman Yahudi di Madinah. Kalau tidak salah Bani Nadir, kalau tidak salah mereka mengepung Bani Nadir karena ada perjanjian yang dilanggar. Lalu Bani ini kaum Yahudi ini pergi dari Madinah begitu. Ya. Karena tidak melalui perang, maka seluruh hartanya itu kemudian jatuh ke tangan Rasulullah SAW. Itu pun Rasul tidak memakan. Ya, Rasulullah tetap hidup zuhud, konsisten. Ya, Rasulullah tetap memilih untuk hidup dalam keadaan zuhud, tidak memerlukan harta dunia. Salah satunya adalah karena ayat ini, ya, ayat ini. Ini masih di fase Mekah ya. Fase Mekah itu sebenarnya Rasulullah itu masih dalam keadaan ini miskin. Nanti kalau di Madinah pasca perang Khaybar baru ekonomi naik, ya. Sampai-sampai tadi orang-orang istri-istri Nabi mereka meminta kenaikan jatah belanja. Ya, kenapa? Karena orang-orang sekitarnya itu sudah menjadi orang kaya itu. Ya, kalau kita baca surat
Ka'ab bin Malik ya, di surat At-Taubah awal-awal itu ada kisah tentang Ka'ab bin Malik itu yang diboikot oleh kaum muslimin karena beliau tidak ikut perang Tabuk. Ya, Ka'ab bin Malik kemudian diboikot selama 50 hari. Di hari ke-50 Ka'ab bin Malik itu tinggal punya satu pakaian. Tapi beliau masih punya tanah. Tinggal satu pakaiannya tapi beliau masih punya tanah. Begitu. Jadi pasca perang Khaybar, ya pasca perang Khaybar itu kaum muslimin keadaan ekonominya sudah membaik. Itu sekitar perang Khaybar itu sudah setelah perang Khandaq ya. Jadi sudah agak-agak lama, sudah agak-agak masuk ke akhir fase Madinah. Ya. Nah, berarti Rasulullah tidak meminta bayaran kepada mereka. Lalu orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mengeluarkan uangnya, menginfakkan jalannya ke jalan Allah, lalu Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Ya, man dzalladzi yuqridu, memberikan pinjaman, Allahu qardan. Ya, ini bahasa Arabnya seperti itu. Ini mengulang 2 kali, sama seperti halnya di surat Yusuf ayat ke-5. Qala ya bani la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya, di surat Yusuf ayat ke-5, qala Yakub berkata, wahai anakku, la taqsus, jangan ceritakan ru'yaka, mimpimu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, nanti mereka akan mereka melakukan makar, laka kaida, dengan makar. Dalam arti pengulangan kalimat ini menunjukkan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh gitu. Jadi man dzalladzi yuqridullaha qardan, yuqridu dengan korban ini akar katanya sama ya. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh memberikan pinjaman kepada Allah gitu ya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, hasanan, ditambahkan pula hasanan itu pinjaman yang baik gitu ya. Jadi ini benar-benar kalimatnya adalah penekanan bahwa bagi siapapun yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik ya. Allah mengulang kata yuqridullah, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah. Ini sebenarnya kalau dalam tata bahasa sehari-hari korban hasan ini tambahan gitu ya. Jadi itu bersifat untuk penekanan, korban hasanan. Jadi meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik-baik, ya, pinjaman yang baik. Jadi siapa yang sungguh-sungguh meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, gitu ya. Ini jangan kemudian karena ada dai yang kemudian menggunakan ayat ini, ketika diberikan ayat ini itu maksudnya pinjaman ke diri dia. Jangan menafsirkan seperti itu ya, ibu-ibu ya. Ibu, saya yakin tahu siapa dai yang saya maksud, yang sekarang agak bermasalah, kemudian menggunakan ayat ini, ya. Siapa yang meminjamkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita menyarankan ayat ini, kita harus ikhlas bahwa kalau kita memang sebagai orang yang mengumpulkan dana gitu ya, maka kita harus amanah. Kita harus amanah. Ya, karena ingat, mereka itu meminjamkan itu bukan untuk kita. Kepada siapa yang mereka memberikan uangnya, menafkahkan hartanya? Kepada Allah. Lalu kita yang diberikan titipan ya untuk membelanjakan ini semuanya di jalan Allah, maka kita harus amanah. Karena ada orang yang kemudian menggunakan ayat ini lalu disalahgunakan. Pinjamannya ke siapa? Kepada Allah, tapi lewat saya aja, jangan lewat yang lain. Ada yang seperti itu, ya. Maka ingat di sini ketika kita diberikan amanah misalnya untuk menjadi amal zakat, maka ingat orang yang berzakat, orang yang bersedekah, sesungguhnya mereka itu memberikan pinjamannya bukan kepada kita, kepada Allah. Maka harus diingat bahwa kita harus menjadi orang yang ini ya, harus menjadi orang yang amanah dalam hal ini. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Dan Allah menyempitkan ya, wa yaqbidu, dan melapangkan, wa yabsut, rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan gitu ya. Jadi Rasulullah tidak meminta upah kepada mereka ya, dan Allah bahkan menekankan di ayat yang lain bahwa mereka
tidak memberikan hartanya kepada Rasulullah. Sesungguhnya mereka memberikan hartanya pinjaman nafkah di jalan Allah. Begitu. Oke, ini nanti ada penekannya di surat As-Saff, tapi saya tidak tulis di sini. Ini lagi terlintas aja di kepala saya karena ada di surat As-Saff. Di surat As-Saff juz 28 ya, ibu-ibu yang membawa Al-Qur'an bisa melihat surat As-Saff di juz ke-28 ya. Ya, juz ke-28. Ini surat ke-5 ya, surat ke-5 juz ke-28. Jadi yang pertama Al-Mujadilah, Al-Hasyr, kemudian Al-Mumtahanah, surat ke-4 berarti, As-Saff. Di ayat ke-11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lalu berjihad, ya ini adalah keterangan orang-orang yang beriman, ya. Sifat orang yang beriman, wa tujahiduna fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta dan diri mereka. Ya, dengan harta-harta dan diri mereka. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan merekalah yang paling baik di antara kalian jika kalian mengetahui, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Dah. Ini sekarang sudah jam 8.50, mungkin kita sampai satu ayat lagi, 105. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya sedang mereka berpaling daripadanya. Oke, tafsirnya ya, jadi salah satu tanda-tanda dari Allah untuk konteks surat Yusuf ini adalah surat cerita yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, gitu kan ya. Kisah Yusuf ini sebenarnya merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Ini ditujukan ya, ayat yang 105 ini bisa kepada kaum kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang kafir Quraisy ya secara umum tanda-tanda misalkan matahari terbit dari timur dari ke arah barat, kemudian ada hujan yang turun ya dari langit, kemudian tanaman yang bisa tumbuh dengan dengan suburnya setelah hujan, begitu ya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy secara umum. Tetapi ada juga tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang Yahudi. Ya, secara khusus surat Yusuf ini adalah tanda-tanda kekuasaan dari langit kepada orang-orang Yahudi bahwa Rasulullah ini benar seorang nabi, tapi mereka berpaling gitu. Ya, ini adalah tanda yang jelas sekali untuk orang-orang untuk orang-orang Bani Israel. Karena mereka orang-orang Arab Quraisy, mereka tidak punya akses kepada kisah Yusuf. Kisah Yusuf ini adalah kisah eksklusif untuk orang-orang Yahudi, ya. Tetapi ketika ada Nabi Muhammad menceritakan kisah ini, lalu mereka menolak gitu. Mereka masih menolak. Ya, padahal ini adalah jelas tanda dari Allah. Maka kita konteksnya lihat ayat 105, penjelasan yang lain. Faqad kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Qur'an, maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan, gitu ya. Ini konteksnya adalah untuk adab dari Allah ketika mereka menolak ya apa yang telah diceritakan oleh Al-Qur'an. Ketika mereka menolak Al-Qur'an dan Rasulullah, maka akan datang nanti diancam dengan azab dari Allah, gitu. Ya, termasuk orang-orang Yahudi, mereka nanti akan diancam nih kalau mereka tidak percaya, dan mereka kena walaupun tidak dalam bentuk gempa bumi, tidak bentuk dalam banjir, begitu ya. Mereka akhirnya karena sampai akhir mereka tidak percaya terhadap isi Al-Qur'an, mereka nanti akan mendapatkan kesengsaraan, gitu ya. Dan mereka terkenal orang-orang yang mendustakan perjanjian, sehingga nanti mereka akan diusir dari Madinah. Bahkan kaum Quraisy karena mereka melakukan pelanggaran berat ya, mereka bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy ketika perang Khandaq. Mereka hendak menyerang kaum muslimin dari dalam Mekah.
itu adalah suatu suatu pelanggaran perjanjian yang berat, sehingga nantinya mereka akan dihukum mati begitu. Ya, itu adalah bagian dari azab Allah di dunia ini kepada mereka karena mereka mendustakan isi Al-Qur'an, walaupun kisah Yusuf ini sudah jelas ini menunjukkan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini, nah kalau ini secara umum ya, kalau yang tadi mungkin secara khusus kepada kaum Yahudi, ini secara umum. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik, gitu ya. Ini ancaman kepada orang-orang dia tidak menjadikan ya tanda-tanda kekuasaan Allah ya dari di langit dan di bumi. Kenapa mereka tidak bisa kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa ada yang menciptakan ini semua ya? Banyak orang-orang zaman sekarang seperti itu. Jadi mereka percaya kepada ya ini memang hukum alamnya begitu. Mereka tidak percaya bahwa ada yang menciptakan dan mengatur ya alam semesta ini gitu. Padahal kalau kita tidak pikirkan, kalau kita pikirkan lebih dalam, organisasi aja ya Bu ya, Ibu di sini kan para organisator ya. Organisasi aja atau rumah aja kalau tidak diurus, rumah nih kalau tidak diurus pasti hancur. Rumah kalau tidak diurus pasti dia hancur. Maka supaya rumah itu tetap ada, maka harus ada yang merawatnya gitu. Itu baru rumah. Bagaimana dengan alam ini? Kalau alam ini tidak ada yang mengatur supaya misalnya matahari tetap di orbitnya, supaya bulan tetap di orbitnya, ya. Logikanya itu bagaimana mereka tidak bisa sampai bahwa ada yang mengatur itu semua begitu. Ya, ini adalah bentuk pertanyaan dari Allah ya kepada orang-orang yang tidak bisa menjadikan pelajaran dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam ini yang nampak secara mata. Ya. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan mereka kebanyakan tidak beriman gitu ya. Ini juga konteksnya di Mekah. Nanti Allah akan memberitahukan cara bagaimana caranya supaya orang-orang ini akan beriman. Ya, ada caranya tapi tidak sekarang karena itu konteksnya harus dijelaskan dengan baik sekali. Ya, nanti ya. Kalau sekarang mungkin nanti agak terlalu buru-buru. Ya, oke. Ya kita mungkin sampai ayat 105 saja. Jadi 106, 107 insya Allah kita akan selesaikan kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang.